Syuhada NIM 1123074 akan menjelaskan mengenai strategi mengajak Gen Z mempelajari Islam. Pada zaman sekarang kita hidup di era digital. Semua informasi sangat mudah didapat, terutama bagi generasi muda atau yang sering disebut Gen Z. Mereka hidup berdampingan dengan media sosial, teknologi, internet, dan berbagai tren modern. Karena itu, cara mengajak Gen Z mempelajari Islam juga harus menggunakan strategi yang bijak, lembut, dan sesuai perkembangan zaman. Nah, yang pertama itu dengan cara memahami karakter Gen Z. Sebelum mengajak Gen Z belajar Islam, kita harus memahami karakter mereka terlebih dahulu. Gen Z itu cenderung suka hal yang cepat dan praktis, senang visual dan konten kreatif. Kemudian kritis dan suka bertanya, mudah bosan dengan metode yang monoton. Nah, karena itu dakwah kepada Gen Z tidak cukup hanya dengan ceramah panjang tanpa interaksi. Kita harus menggunakan pendekatan yang menarik dan dekat dengan kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Quran surah An-Nahl ayat 125. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu dengan cara yang tepat sesuai kondisi orang yang diajak. Yang kedua yaitu menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah. Saat ini Gen Z sangat dekat dengan TikTok, Instagram, YouTube, dan platform digital lainnya. Maka media sosial bisa menjadi sarana dakwah yang efektif. Kita dapat menyebarkan video islami pendek, kutipan motivasi Islam, podcast keagamaan, konten tentang akhlak dan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan konten yang ringan namun bermakna, Gen Z akan lebih mudah menerima pesan Islam tanpa merasa digurui. Nah, karena sesungguhnya dakwah tidak harus selalu di mimbar. Satu video yang bermanfaat pun bisa menjadi amal jariah. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh akhlak yang baik. Strategi paling kuat dalam mengajak seseorang kepada Islam adalah keteladanan. Nah, Gen Z lebih mudah tersentuh oleh tindakan daripada hanya pendekatan. Jika kita ingin mereka mencintai Islam, maka tunjukkanlah bahwa Islam itu ramah, damai, tidak kasar, dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW berhasil menyebarkan Islam bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan akhlaknya yang mulia. Jangan sampai kita mengajak kepada kebaikan, tetapi perilaku kita justru membuat orang menjauh dari agama. Nah, kemudian yang keempat yaitu menjawab pertanyaan mereka dengan bijak. Gen Z adalah generasi yang kritis. Mereka sering bertanya tentang alasan sholat, hikmah hijab, pergaulan, bahkan masalah takdir dan kehidupan. Jangan langsung memarahi atau menyalahkan mereka ketika bertanya. Justru pertanyaan itu tanda bahwa mereka ingin memahami Islam lebih dalam. Nah, jawablah dengan lembut, logis, dan berdasarkan Al-Quran serta hadis. Jika kita tidak tahu jawabannya, maka katakan dengan jujur dan cari ilmunya bersama-sama. Nah, yang kelima yaitu membuat lingkungan Islami yang nyaman. Anak muda akan lebih semangat belajar agama jika memiliki lingkungan yang mendukung. Karena itu penting adanya kajian anak muda, komunitas Islami, kegiatan sosial, atau diskusi santai tentang Islam. Jangan membuat mereka merasa dihakimi ketika datang belajar agama. Rangkul mereka, bukan menjauhi mereka. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Nah, yang keenam yaitu menanamkan bahwa Islam tidak menghalangi mimpi. Banyak anak muda merasa bahwa ketika mendalami agama, mereka tidak bisa bebas berkarya atau mengejar cita-cita. Padahal Islam justru mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang berilmu, sukses, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, Gen Z perlu memahami bahwa menjadi pelajar yang rajin adalah bagian dari ibadah. Bekerja dengan jujur adalah ibadah. Membantu sesama juga ibadah. Nah, dengan begitu mereka akan melihat bahwa Islam bukan beban, melainkan pedoman hidup yang membawa kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, mengajak Gen Z mempelajari Islam membutuhkan kesabaran, kreativitas, dan keteladanan. Kita tidak bisa hanya menyuruh tanpa memahami dunia mereka. Gunakan pendekatan yang lembut, manfaatkan teknologi, berikan contoh akhlak yang baik,
dan jadilah teman yang mampu mengarahkan kepada kebaikan. Jangan sampai generasi muda kehilangan arah karena kurangnya perhatian dan bimbingan, karena di tangan mereka lah masa depan umat dan bangsa ini berada. Semoga generasi muda kita menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, serta tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam di tengah perkembangan zaman. Amin ya robbal alamin. Mungkin sekian video saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.